Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih malam ini kembali Engkau beranugerah kepada setiap kami, sehingga kami dapat kembali berkumpul untuk melanjutkan pembelajaran materi 7 perkataan salib yang ketiga pada malam hari ini. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang disampaikan, diucapkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Bawalah kami masuk ke dalam isi hati-Mu yang paling dalam. Biarlah kami boleh diteguhkan iman percaya kami kepada Tuhan, dan kami juga boleh dibuat semakin kagum kepada Allah dan karya keselamatan yang direncanakan dan dikerjakan, digenapkan oleh Kristus sampai naik ke atas kayu salib, dan juga keselamatan yang diefektifkan oleh Roh Kudus di dalam hati setiap umat pilihan, di dalam hati kami. Bapa di surga, kami menyerahkan waktu pembelajaran 1 jam ke depan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengajar kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan Roh-Mu yang kudus memberi kekuatan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang berbahagia, umat Tuhan yang diperkenan oleh Tuhan, yang hidup berpusat pada Tuhan. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam pembelajaran kami pada malam hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam materi kita. 7 perkataan salib. Ya, kita sudah belajar perkataan yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, minggu lalu kita sudah belajar, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Perkataan ketiga, ibu inilah anakmu, inilah ibumu. Dan hari ini kita akan belajar perkataan yang ketiga ini. Mari kita membuka Alkitab bersama-sama dari Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Yohanes pasal 19 ayat 23 sampai 27. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya, sebab menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi untuk atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-murid yang dikasihinya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian jauh firman Tuhan yang akan kita bahas hubungan dengan perkataan Yesus yang ketiga di atas kayu salib. Ya, perkataan pertama ditujukan kepada Allah Bapa. Ya, penderitaan tidak memutuskan hubungan Allah Bapa dengan Allah Anak. Perkataan yang kedua ditujukan kepada orang yang sangat jahat, yaitu salah satu perampok atau penjahat yang diselipkan di sebelah atau di samping Tuhan Yesus. Dan perkataan yang ketiga ini ditujukan kepada ibunya yang menyertainya sampai ke Bukit Golgota. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, perkataan yang ketiga ini secara khusus diberikan oleh Yesus, ditujukan Yesus kepada Maria. Dan melalui perkataan yang ketiga ini, kita mau belajar bersama-sama dari Yesus yang adalah manusia sejati, Allah sejati, dan manusia sejati. Maria adalah seorang gadis yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Malaikat Gabriel datang kepadanya
ketika dia masih bertunangan dengan Yusuf. Dikatakan, hai engkau yang dikasihi Tuhan, engkau akan mengandung putra Allah yang Maha Tinggi. Maria bersama dengan semua orang Israel menantikan janji keselamatan. Dan tentu saja kabar ini menjadi kabar gembira sekaligus kabar yang membahayakan Maria. Kenapa? Karena kabar ini, kalau Maria hamil dan belum menikah, itu menjadi satu bahaya besar di dalam budaya Israel. Perempuan yang hamil dan tidak bersuami, maka perempuan itu akan dirajam, dilempar batu sampai mati. Tetapi Maria tidak menakutkan akan hal itu. Yang ditanyakan Maria kepada malaikat adalah bagaimana mungkin hal itu terjadi. Karena Maria adalah seorang yang rasional. Dia bukan yang emosional. Lalu malaikat berkata, Roh Tuhan akan turun menaungi engkau. Dan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Dia akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Dari Alkitab kita tahu jawaban Maria setelah malaikat Gabriel mengatakan, Roh Tuhan akan turun atasmu dan kau akan mengandung Putra Allah yang Maha Tinggi. Maka Maria mengatakan, jadilah padaku seperti yang dikehendaki oleh Allah, karena aku ini adalah hamba Allah. Dari sejak muda kita sudah melihat seorang Maria ini adalah seorang gadis, seorang perawan yang takut akan Tuhan, yang memiliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan, kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memilih dia, dan dia menerima kehendak Tuhan terjadi atasnya. Dan ketika Yesus naik ke atas kayu salib, perkataan yang ketiga ini menjadi satu pembelajaran sepanjang zaman bagi umat Tuhan. Satu kalimat yang ditujukan oleh Yesus dari atas kayu salib kepada ibunya, kepada Maria. Dan memang tidak mudah, Bapak Ibu, apa yang dihadapi oleh Maria sejak dari mudanya, sejak dari gadis. Memang Tuhan terus memelihara dia. Tuhan juga menampakkan diri, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf agar Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya, sehingga Maria tidak menghadapi hujatan daripada masyarakat apabila dia hamil dan tidak bersuami. Tetapi Maria dan Yusuf tahu bayi yang dikandung Maria itu bukan benih daripada Yusuf, tapi itu adalah Putra Allah yang Maha Tinggi. Dan itu semua disimpan oleh Maria di dalam hatinya. Mulai dari menerima kunjungan daripada malaikat, mengandung Yesus 9 bulan, melahirkannya, menyaksikannya bertumbuh menjadi anak pemuda sampai dewasa usia 30 tahun. Maria adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Itu sebabnya kalimat yang ketiga ini bisa kita katakan ketika Yesus mau menghadapi kematian, ada kalimat yang sangat penting yang harus disampaikannya kepada orang yang paling dekat dengan dia, yaitu kepada Maria. Nah, di sini kita melihat bersama-sama kalimat ini secara khusus adalah kalimat Yesus menunjukkan pemeliharaan Kristus bagi ibunya, ya, pemeliharaan Kristus bagi ibunya. Di dalam ayat yang ke-25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas, yaitu ibu daripada Yohanes dan Yakobus, dan Maria Magdalena, perempuan yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya, jadi Maria berdiri di samping salib atau mendekati salib Yesus, dan Maria tidak sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, Maria bersama dengan perempuan lain yang ada bersama dengan Tuhan Yesus di atas bukit Golgota. Mereka telah mendampingi perjalanan Yesus, perjalanan Via Dolorosa, perjalanan kesengsaraan
dari Yerusalem menuju Bukit Golgota. Dan dari atas kayu salib, Yesus melihat orang-orang di bawah salib itu. Karena itu menjelang Paskah, maka tentu banyak orang Yahudi dari berbagai daerah berkumpul di Yerusalem. Dan tentu saja mereka sudah pernah mendengarkan kabar tentang Yesus. Dan pada waktu itu tentunya Yesus adalah orang yang sangat terkenal. Dan ketika mereka mendengar bahwa Yesus dieksekusi, malam itu diadili, dan pada jam 9 pagi, Yesus dinaikkan ke atas kayu salib. Pastilah banyak orang datang ke Bukit Golgota untuk menyaksikan penyaliban orang terkenal itu. Dan Maria bersama dengan wanita-wanita lain berada di antara kerumunan banyak orang. Dan Maria bersama dengan ibu Yohanes dan Yakobus, Maria Magdalena, bukan lagi perempuan-perempuan muda. Mereka adalah ibu yang sudah tua. Dan mereka mengiring Yesus dalam perjalanan Via Dolorosa, perjalanan dari Yerusalem menuju Bukit Golgota. Dan di sini kita melihat perawan Maria tidak memilin-milin tangannya dengan gelisah atau menjambak-jambak rambutnya, atau merobek-robek pakaiannya, atau mengeluarkan raungan sedih di bawah kayu salib itu. Tetapi dikatakan wanita-wanita ini menangis. Mereka menangis. Tentu seorang ibu yang mengandung dan melahirkan seorang anak memiliki satu harapan, dan tidak mungkin rela seorang ibu yang mengandung dan melahirkan seorang anak melihat anaknya mengalami kesengsaraan sampai dieksekusi naik ke atas kayu salib. Maria juga demikian. Tidak mungkin dia rela melihat Yesus menderita dan naik ke atas kayu salib. Tetapi Maria telah mendapatkan satu nubuatan sebenarnya. Ketika Yesus lahir dan Maria membawa Yesus ke dalam bait Allah, maka Simeon telah bernubuat tentang apa yang akan terjadi. Kalau Bapak Ibu memiliki buku Pak Tong, maka di sini Pak Tong memberikan satu gambaran apa yang dinubuatkan oleh Simeon di halaman 59. Simeon memberikan satu nubuatan tentang apa yang akan dialami oleh Maria dengan kehadiran Yesus. Ya, dikatakan di sini Simeon mengucapkan kalimat-kalimat yang penting tentang Yesus. Yang pertama, karena ia adalah Kristus, maka banyak orang yang akan dibangkitkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa nanti melihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 36 sampai 35. Yang kedua adalah karena ia adalah Kristus, maka banyak pula orang yang dijatuhkan. Jadi akan banyak yang dibangkitkan, akan banyak yang dijatuhkan. Yang ketiga, hati manusia dapat dinyatakan karena kedatangan Kristus. Dan yang keempat, hati Maria akan ditusuk dengan pedang. Nah, kata akan ditusuk dengan pedang pada waktu diucapkan oleh Simeon, tentu Maria tidak memahami atau belum memahaminya secara tuntas. Tapi yang pasti Maria sudah mengalami tusukan. Ya, yang pertama dari masyarakat ketika dia mengandung sebelum diambil oleh Yusuf menjadi istrinya. Maka tentu masyarakat menuduh Maria sebagai perempuan nakal. Dan anak yang dikandungnya adalah anak haram. Tentu Maria juga mengalami kata-kata masyarakat di sekitar itu menusuk hatinya. Seperti yang dikatakan oleh Simeon, pedang akan menusuk hatimu. Dan kemudian Maria juga dalam menyaksikan pertumbuhan Yesus, dia juga sudah mengalami tusukan-tusukan itu. Tidak banyak dicatat tentang Maria bersama dengan Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Yang dicatat adalah pada waktu kunjungan malaikat, lalu ketika Yesus lahir, ketika mereka harus mengungsi ke Mesir karena ada pembunuhan terhadap anak usia 2 tahun ke bawah. Setelah itu tidak lagi. Kemudian
pada waktu Yesus usia 12 tahun. Maria bersama Yusuf dan orang-orang yang sekampung dengan mereka pergi ke Yerusalem untuk mengikuti satu perayaan. Di mana anak-anak usia 12 tahun setelah mereka mengikuti tes, ujian bagaimana mereka memahami hukum Taurat, mempertanggungjawabkannya, ya menghafalkan lalu menafsirkannya. Dan kalau mereka dinyatakan lulus, maka mereka akan dikenakan jubah dan diresmikan menjadi anak Taurat atau anak bar mizvah. Nah, pada waktu itu Yesus usia 12 tahun dibawa ke Yerusalem untuk acara itu, dan setelah selesai kegiatan mereka di Yerusalem, maka mereka pulang bersama dengan orang-orang sekampung dengan mereka. Dikatakan setelah 3 hari perjalanan, Maria dan Yusuf tidak menemukan Yesus di antara rombongan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem dan menemukan Yesus berada di dalam bait Allah, sedang bersoal jawab dengan guru-guru agama Yahudi. Dan Yesus sangat cerdas dalam soal jawab itu dengan guru-guru agama Yahudi. Lalu Maria memanggil Yesus, menegur, "Mengapa kamu melakukan hal itu kepadaku?" Dan pada saat itu Yesus menjawab Maria, "Tidak tahukah engkau bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Secara natur manusia, Maria adalah ibu daripada Yesus. Dan ketika Yesus mengatakan hal itu, tentu saja Yesus masih anak, walaupun di dalam tradisi Yahudi, anak bar mizvah, anak 12 tahun itu sudah dianggap dewasa. Tetapi jawaban Yesus kepada Maria, "Tidak tahukah engkau bahwa aku harus lebih banyak di rumah Bapakku?" Tentu itu juga menusuk hati Maria. Tetapi Maria tidak berkata apa-apa dan mengajak Yesus kembali ke Nazaret. Setelah itu Alkitab tidak lagi mencatat tentang Yesus sampai umur 30 tahun. Dan dalam beberapa kali pelayanan Tuhan Yesus, Maria muncul. Pada waktu Yesus melakukan mujizat pertama, yaitu dalam acara pernikahan di Kana. Di dalam Alkitab dicatat bahwa anggur habis. Tuan rumah tidak mengetahuinya, tapi Maria mengetahuinya. Lalu Maria mengatakan kepada pemimpin pelayan, "Pergi, sampaikan kepada Yesus." Kenapa Maria mengatakan pergi sampaikan kepada Yesus? Karena Maria tahu siapa Yesus. Waktu Maria mengunjungi Elizabeth, ibu daripada Yohanes Pembaptis. Elizabeth berkata, "Salam hai ibu Tuhanku." Dan di dalam Lukas pasal 1 di sana Maria memuji Tuhan yang terkenal dengan Magnificat. Dan di dalam Injil itu Maria mengatakan, "Hatiku bersukacita karena juru selamat." Jadi ketika Yesus masih dikandung, Maria sudah tahu bahwa yang dikandungnya itu adalah Yesus yang adalah juru selamatnya. Maka Maria mengatakan kepada orang-orang di dalam pesta itu atau pemimpin pelayan itu, "Pergi katakan kepada Yesus." Dan ketika pelayan mengatakan kepada Yesus, "Anggur habis," Ibu Maria memberitahukan kepada kami untuk memberitahukan kepadamu. Tapi apa jawab Tuhan Yesus pada waktu pelayan mengatakan anggur habis? Yesus berkata kepada Maria, "Apakah hubunganku dengan engkau, hai wanita?" Kalimat itu tentu menusuk hati Maria lagi. Apakah hubunganku denganmu, hai wanita? Sekali lagi Maria tahu dia adalah ibu Yesus, tetapi Maria juga tahu Yesus adalah Allah, Mesias yang dijanjikan. Dan ini tidak mudah. Harus bagaimana Maria menempatkan dirinya sebagai ibu
tetapi juga sekaligus dia juga tahu Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dan kita tahu bahwa Yesus membuat mujizat yang pertama, mengubah air menjadi anggur. Dan suatu kali di dalam pelayanan Yesus di Kapernaum, Maria bersama dengan anak-anaknya yang lain datang. Lalu orang-orang mengatakan kepada Yesus, itu ibumu dan saudara-saudaramu. Tetapi Yesus berkata, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudara? Ibuku adalah yang melakukan kehendak Bapa. Saudaraku, perempuan saudaraku laki-laki adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Seorang ibu yang melahirkan anak, ketika anaknya sudah mulai terkenal, dan tentu Yesus pada waktu itu sudah terkenal, pasti memiliki satu kebanggaan. Tetapi ketika Maria datang di tengah-tengah orang ramai, menyaksikan pelayanan Tuhan Yesus, dan orang-orang mengatakan, Yesus, ibumu ada di sini, bersama dengan saudaramu. Yesus tidak menyambut sebagai seorang anak terhadap ibu, sebagaimana selayaknya. Tapi Yesus berkata, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap melihat bahwa Yesus adalah Allah, juga manusia. Bagaimana hubungan Yesus sebagai anak, sekaligus dia adalah Tuhan, Maria sebagai ibu, tetapi juga adalah manusia berdosa yang membutuhkan juru selamat. Semua ini disimpan Maria di dalam hatinya. Sebagai wanita yang mengandung dan melahirkan Yesus, yang dia tahu itu adalah Allah, Putra Allah yang Maha Tinggi, dia tetap memiliki ikatan batin, perasaan seorang ibu. Maka apa yang dikatakan oleh Simeon, itu dialami oleh Maria berulang kali, hatinya ditusuk. Kalimat-kalimat Yesus membuat hatinya ditusuk. Dan terakhir, ketika Maria mengetahui Yesus telah ditangkap, diadili, dan akan disalibkan, Maria yang sudah tua pada waktu itu, dia mengiring anaknya dalam perjalanan Via Dolorosa. Dia menyaksikan anaknya disalibkan, meneteskan darah dari seluruh tubuhnya. Kembali hatinya tertusuk seperti ditusuk oleh pedang. Dengan tabah yang luar biasa, dia berdiri dekat salib bersama teman-teman. Perawan Maria memiliki pengharapan yang lebih besar dari lainnya mengenai kebangkitan Kristus yang mampu menguatkannya sedemikian rupa. Kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa kita tanggung sampai kita dicobai. Dan Maria sudah melewati banyak kesulitan, pergumulan, mulai dari dia bertemu, dikunjungi oleh malaikat bahwa dia akan mengandung Putra Allah yang Maha Tinggi. Dan saat ini dia berada di atas Bukit Golgota, menyaksikan anak yang dikandung dan dilahirkan mengalami penderitaan yang luar biasa dan disalibkan, menghitung jam akan mengakhiri hidupnya. Siapa ibu yang tidak akan menangis menyaksikan anaknya demikian? Tetapi Maria telah mendapatkan kekuatan daripada Tuhan menanggung semua kesulitan yang dihadapi sejak dari kunjungan malaikat yang mengatakan engkau akan mengandung Putra Allah yang Maha Tinggi. Dia berbahagia, tetapi dia juga mengalami pergumulan dan kesulitan. Dengan penuh kasih sayang, Kristus menyediakan keperluan ibunya ketika dia hampir mati. Ini yang akan kita belajar dari Yesus yang menjadi teladan kita yang sempurna.
Semua manusia harus belajar dari Yesus. Karena Yesus sebagai manusia sejati. Ketika dia hampir mati, dia tetap memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya, orang tuanya. Mungkin Yusuf sudah lama meninggal dan Yesus telah menyokong kehidupan Maria selama ini. Dan di atas Stephen Tong memberikan penafsiran, kenapa Yesus melayani setelah umur 30 tahun. Yang pertama tentu karena tradisi pada waktu itu. Orang yang mengajar di publik harus berusia 30 tahun baru diterima mengajar di tengah-tengah masyarakat. Tetapi yang kedua, bisa jadi dia menuntaskan tanggung jawabnya sebagai seorang kakak yang tertua dalam keluarga itu, yaitu menyokong kehidupan keluarga, menyokong Maria. Maka ketika Yesus akan mati pada hari itu, Yesus harus memikirkan bagaimana dengan ibunya, Maria. Yesus melihat Rasul Yohanes berdiri tidak jauh dari sana. Sehingga Yesus telah mengatur hubungan antara ibu yang sangat ia kasihi dengan murid yang ia sangat kasihi itu. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, ayat yang ke-25. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Jadi Yesus melihat di antara orang-orang yang memaki-maki Yesus, mencaci maki Yesus di atas kayu salib, Yesus melihat sekelompok orang minoritas menunjukkan rasa simpatik, empati terhadap Yesus. Dan Yesus memalingkan wajahnya melihat mereka. Dia melihat ibunya sedang menangis. Dan dekat ibunya dia melihat murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Maka Yesus mengatur hubungan antara ibu yang sangat dia dikasihi dengan murid yang Yesus sangat kasihi. Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu. Kepada siapa engkau harus mencurahkan kasih sayang keibuanmu mulai saat ini." Dan kepada Yohanes, Yesus berkata, "Inilah ibumu. Kepada siapa engkau harus menunaikan tugas sebagai seorang anak." Dalam bahasa Ibrani, Yesus sebenarnya tidak mengatakan, "Ibu, ini anakmu." Tapi Yesus mengatakan, "Wanita, inilah anakmu." Menunjukkan Yohanes akan menjadi anak daripada Maria. Mengapa Yesus memilih Yohanes? Mempercayakan ibunya untuk menyokong Maria, melindungi Maria, menjaga Maria di umur yang sudah tua. Kalau kita melihat di antara murid-murid Tuhan Yesus, Yohanes itu diberi kepercayaan untuk memelihara Maria karena beberapa alasan. Yang pertama adalah Yohanes adalah murid Yesus yang paling muda. Ya, dengan kemudaannya ia boleh mempunyai kemungkinan berumur paling panjang, paling sehat, dan paling kuat di antara murid-murid yang lain. Lalu yang berikutnya, Yohanes juga mempunyai kekayaan lebih dari murid yang lain, sehingga ia mempunyai kesanggupan untuk merawat Maria lebih baik daripada yang lain. Dan yang selanjutnya, Yohanes adalah murid yang paling bertanggung jawab. Ia berlainan dengan murid-murid lain yang berjanji kepada Tuhan untuk mengikuti dia sampai mati. Ketika Yesus ditangkap, diadili, sampai naik ke atas kayu salib, semua murid lari meninggalkan Yesus. Hanya Yohanes, setelah Yesus ditangkap, tentu Yohanes pergi memberitahukan kepada keluarga. Itu sebabnya Maria mengetahui. Dan wanita-wanita ini mengikuti Yesus dalam perjalanan Via Dolorosa menuju Golgota. Karena Yohanes yang berlari ke sana ke sini untuk memberitahukan kabar tentang Yesus ditangkap. Sampai kepada Yesus akan disalibkan di atas kayu salib.
Dan dia pun ikut serta naik ke atas bukit Golgota, mengiring Yesus, menyertai Yesus. Dia tidak seperti murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain mengatakan, kami akan menyertaimu Tuhan. Kami akan beserta dengan Engkau sampai mati. Tapi ketika Yesus ditangkap, Yesus diadili, semua murid pergi. Tidak ada yang setia dengan perkataan mereka. Tetapi Yohanes lain, dia setia. Sampai naik ke atas kayu salib, dia menyertai Yesus. Itu sebabnya Yohanes yang dikatakan seorang muda yang semula dia dikatakan anak guntur ya, berarti memiliki karakter yang sangat meledak-ledak. Di kemudian hari, Yohanes ini adalah seorang rasul yang disebut rasul kasih. Karena di dalam tulisannya, baik di dalam surat Yohanes, Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes, kitab Wahyu, di sana ditemukan sangat banyak tentang kasih. Karena Yohanes menyaksikan kasih Allah yang didemonstrasikan di atas kayu salib. Dia melihat betapa kasih Allah begitu besar. Maka dia menuliskan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan berikutnya Yohanes menyadari akan cinta Kristus kepadanya lebih dalam daripada rasul-rasul lain. Dalam Injil, Yohanes menyebut, dia selalu menyebut dirinya dengan murid yang dikasihi Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan Yohanes itu adalah murid yang dikasihinya lebih daripada murid yang lain. Tetapi Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasihi Kristus. Karena dia sadar keberadaannya adalah karena kasih Kristus. Maka dia menyebut dirinya murid yang dikasihi. Dan apa yang telah disaksikannya telah merubah paradigma. Beberapa hari yang lalu, ibu Yohanes dan Yakobus mengatakan kepada Yesus, kalau engkau datang kalau engkau menjadi raja, hendaklah engkau menjadikan anakku Yohanes dan Yakobus menjadi perdana menteri, satu di kanan, satu di kiri. Tentu ibu Yohanes juga yang beserta dengan Maria naik ke atas kayu salib, menyaksikan Yesus mati di atas kayu salib. Dan tentu mereka mendengarkan 7 perkataan salib ini. Paradigma daripada ibu Yohanes pun berubah. Paradigma Yohanes pun yang ingin mencari kedudukan sebelumnya. Mereka mengerti. Seseorang yang sudah mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan terlebih dahulu, tidak mungkin mencari jabatan untuk diri sendiri. Tidak mungkin mencari kedudukan untuk kemuliaan diri. Tetapi mereka akan menerima apa yang menjadi kehendak Allah bagi mereka. Dan dalam perkataan yang ketiga ini, Yesus mempercayakan Maria kepada Yohanes. Dan Yohanes menerima tanggung jawab itu. Karena Yohanes sudah melihat bahwa menerima kasih Tuhan bukan mencari kedudukan, tetapi menerima kehendak Allah. Menerima tugas tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepadanya. Sejak saat itu, saat yang tidak pernah terlupakan, murid itu, yaitu Yohanes, menerima Maria di dalam rumahnya. Setelah kembali dari Yerusalem, dari Bukit Golgota, Maria tidak lagi kembali ke Nazaret kepada anak-anaknya, tapi dia kembali bersama dengan Yohanes dan tinggal di rumah Yohanes. Tinggal bersama Yohanes, dan ibu Yohanes adalah saudara daripada Maria. Mengapa Yesus tidak mempercayakan ibunya Maria kepada saudara-saudaranya yang lain? Paling tidak ada 4 saudara laki-laki yang dicatat, saudara Yesus ya, yang dilahirkan oleh Maria setelah melahirkan Yesus. Mengapa Yesus tidak menitipkan Maria kepada saudaranya? Karena saudara-saudara Yesus belum lahir baru. Karena saudara-saudara Yesus belum percaya kepada Yesus. Yakobus yang menuliskan kitab Yakobus adalah saudara Yesus. Yudas yang menulis surat Yudas adalah saudara Yesus anak Maria. Dan dikatakan baik Yudas maupun Yakobus, mereka percaya kepada Yesus setelah kebangkitan.
Sebelum Yesus bangkit, saudara-saudara Yesus tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Tetapi Yohanes, dia sudah percaya. Itu sebabnya Yesus mempercayakan ibu yang dikasihinya, yang sudah tua, kepada Yohanes. Seorang yang percaya kepada Tuhan, maka mereka akan merawat orang tua yang mereka kasihi. Hal yang perlu kita perhatikan di sini, yang pertama adalah perhatian Kristus yang melimpah kepada ibunya yang sangat dikasihinya. Yesus tidak tenggelam di dalam kesakitan penderitaannya sampai melupakan kawan-kawannya yang begitu dia pedulikan di dalam hatinya. Dia juga tidak melupakan ibunya. Ketika dia mengarahkan pandangannya, dia melihat ibunya yang sudah tua. Mungkin ibunya tenggelam dalam kesedihan karena melihat penderitaan Kristus, sampai tidak memikirkan apa yang menimpa dia di kemudian hari. Tetapi Yesus tidak tenggelam dalam kesakitan dan penderitaannya. Dia memikirkan tentang ibunya. Yesus menitipkan ibunya kepada kawan-kawannya. Dan pada waktu Yesus mengatakan, "Wanita, inilah anakmu." Yesus tidak memanggil ibu. Memang dalam tradisi Yahudi, seorang laki-laki dewasa bisa memanggil ibunya itu, ibunya itu menjadi wanita atau madam, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ibu. Karena mungkin konteks Indonesia, maka LAI mempunyai alasan tertentu, alasan tersendiri tentunya ketika menerjemahkan wanita menjadi ibu. Karena di dalam tradisi kita di Indonesia, kita tidak mungkin, dan itu tidak sopan ketika kita memanggil ibu kita wanita. Maka diterjemahkan dengan ibu. Tetapi dalam bahasa aslinya adalah wanita, inilah anakmu. Bukan karena Kristus tidak menghormati Maria, tetapi karena kata ibu akan membuat hatinya yang sedang berduka menjadi lebih perih. Nah, ini adalah tafsiran daripada Matthew Henry. Kenapa Yesus memanggil ibunya itu menjadi wanita? Matthew Henry mengatakan, karena kata ibu akan membuat hatinya akan semakin berduka, menjadi lebih perih. Kenapa? Karena memang Yesus adalah anaknya. Ketika Yesus berinkarnasi, Maria adalah ibunya. Itu sebabnya gereja Protestan menerima Yesus adalah anak Maria. Maria adalah ibu Yesus. Tetapi Protestan tidak menerima kalau dikatakan Maria adalah ratu surga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin sebutan wanita ini dirancang untuk menyediakan dan menegur penghormatan berlebihan yang Yesus tahu akan diberikan kepada Maria di kemudian hari oleh sebagian pihak gereja. Gereja Katolik sampai sekarang menyatakan bahwa Maria adalah ratu surga. Maria adalah wanita suci dan kudus dan tetap perawan sampai selama-lamanya. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, Maria setelah melahirkan Yesus masih melahirkan anak-anak yang lain. Dan Maria sendiri menyatakan, hatiku bersukacita karena juru selamatku. Maria sadar dia adalah manusia berdosa, dia membutuhkan juru selamat. Nah, jadi di sini kita melihat seakan-akan dia adalah mitranya yang juga harus diberi penghormatan yang sama dengan Sang Penebus. Roma Katolik juga menganggap Maria adalah co-redeemer. Yesus adalah redeemer, Maria adalah co-redeemer. Mereka mengatakan kalau mau datang kepada anak harus melalui ibunya. Dan ini adalah satu penafsiran yang salah. Maria sungguh tahu bahwa Yesus yang dikandungnya, dilahirkannya,
dan sekarang disaksikannya mati di atas kayu salib adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, adalah juru selamatnya. Dan segala hal yang ganjil selama ini yang dia lihat secara akal manusia mungkin menjadi pergumulan bagi dia. Tetapi di atas bukit Golgota, semua pergumulan Maria sejak mendapatkan kunjungan daripada malaikat, semua terjawab. Inilah juru selamat manusia yang harus mati di atas kayu salib. Perhatian Kristus yang melimpah kepada ibunya yang sangat dikasihinya. Yesus mengarahkan Maria supaya memandang Yohanes sebagai anaknya sendiri. Tengoklah dia yang berdiri di sana sebagai anakmu sendiri, dan jadilah seorang ibu bagi dia. Apa yang dilakukan oleh Yesus dari atas kayu salib bagi Maria adalah sebuah contoh kebaikan ilahi untuk kita perhatikan supaya menjadi kekuatan hati bagi kita. Contoh kebaikan. Yesus ketika menjadi manusia, sebelum dia mati, dia mau mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai anak harus memperhatikan ibu, memperhatikan orang tua kita, merawat, menyokong, melindungi mereka di usia tua. Jangan diterlantarkan. Kadangkala saat Allah mengambil satu penghiburan dari kita, dia juga memberikan penghiburan yang lain bagi kita. Mungkin dari tempat di mana kita bahkan tidak mencari. Gereja akan memiliki anak-anak yang lain setelah kehilangan anak-anak. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, banyak anak-anak umat pilihan yang hilang. Tetapi di dalam Yesaya 49 ayat 21 dikatakan, setelah anak-anak itu hilang, masih ada lagi anak-anak yang lain. Dari manakah mereka? Kadangkala saat Allah mengambil satu penghiburan dari kita, dia juga memberikan penghiburan yang lain bagi kita. Mungkin dari tempat di mana kita bahkan tidak mencari. Yang kedua, apa yang telah dilakukan oleh Yesus dari atas kayu salib? Dengan membangun hubungan antara Maria dengan Yohanes adalah sebuah contoh kewajiban persaudaraan supaya kita meneladaninya juga. Yesus telah mati, setelah naik ke atas kayu salib, dia akan mati, dikuburkan, dia akan menampakkan diri 40 hari, dan dia akan naik ke surga. Secara fisik dia tidak akan lagi bersama dengan Maria, dia tidak bisa lagi secara fisik menyokong kehidupan Maria, maka dia menyerahkan, mempercayakan ibu yang dikasihinya di usia tua agar dirawat, disokong, dilindungi oleh Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan itu. Demikian juga kita Bapak Ibu, Saudara. Kewajiban persaudaraan. Di dalam tradisi Yahudi, mereka juga diberikan perintah agar mereka merawat orang tua mereka di masa tua. Tetapi kemudian hari kita melihat orang-orang Yahudi itu menjadi munafik. Mereka mengatakan yang tidak merawat orang tuanya, mereka katakan kami telah membawa persembahan ke dalam bait Allah, sehingga kami tidak lagi memiliki uang untuk merawat orang tua kami. Dan kepada orang-orang seperti ini, Yesus mengatakan kau adalah orang paling munafik. Kamu hanya mencari alasan untuk tidak merawat dan menyokong orang tuamu di masa tua. Di dalam hukum yang kelima, hormati orang tuamu. Itu bukan hanya menghormati, tetapi di masa tua, kita harus merawat, menyokong, melindungi orang tua kita. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak, mungkin ada di antara peserta yang masih muda, mari kita bekerja keras. Mari kita mencari uang, menabung, supaya ketika orang tua kita sudah usia tua, ketika mereka membutuhkan perawatan, pembiayaan, ada uang yang cukup untuk kita menjaga, melindungi, merawat mereka. Kristus mengajarkan agar anak memelihara orang tua mereka yang telah lanjut usia. Yang kedua,
Setelah perhatian Kristus yang melimpah kepada ibu yang sangat dikasihinya, yang kedua adalah kepercayaan yang Yesus miliki terhadap murid yang dikasihinya. Yesus berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Maksudnya adalah aku menitipkan dia ke dalam pemeliharaan. Jadilah anak baginya untuk membimbingnya dan jangan meninggalkan ibumu kalau ia sudah tua. Menurut catatan sejarah, Yesus tinggal kurang lebih 12 tahun bersama Yohanes sampai Maria, ibu Yesus, meninggal. Jadi Yohanes menerima kepercayaan itu, tugas pelayanan itu, sampai Maria meninggal. Dan setelah Maria meninggal, baru Yohanes pergi mengabarkan Injil Tuhan ke kota Efesus. Hal ini adalah kehormatan. Ya, Yohanes melihat ketika Yesus mempercayakan pelayanan mendampingi ibunya, itu adalah kehormatan yang diberikan kepada Yohanes dan menjadi kesaksian mengenai kesalehan dan kesetiaan. Dipekerjakan oleh Kristus dan dipercayai untuk memelihara kepentingannya di dunia ini merupakan sebuah kehormatan besar. Akan tetapi, hal itu juga akan menjadi beban yang harus dipikul Yohanes. Hanya saja karena Yohanes secara finansial tidak berkekurangan, maka secara finansial kehadiran Maria tidak menjadi beban bagi Yohanes. Tetapi merawat orang tua tentu itu menjadi tanggung jawab dan menjadi beban yang harus dipikul oleh anak-anaknya. Dalam hal ini Yohanes menerima itu menjadi beban yang harus dipikulnya karena Yesus telah mempercayakan kepadanya. Yohanes menerimanya di rumahnya tanpa memikirkan beban atau biaya tambahan yang harus dia keluarkan, atau kewajiban yang lain kepada keluarga sendiri, atau kesukaran lain yang akan timbul karena tindakannya itu. Orang-orang yang mengasihi Kristus dan dikasihi oleh Kristus akan bersukacita bila mendapat kesempatan untuk melayani dia atau pekerjaannya. Bapak Ibu, saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu bersukacita dalam pelayanan Tuhan. Tapi kami di dalam gerakan reform, ketika kita terlibat dalam salah satu kepanitiaan, katakanlah Bible Camp Nasional, ya kurang lebih begitu ya. Salah satu contoh Bible Camp Nasional, panitia pertama harus janji iman. Lalu untuk ikut Bible Camp Nasional, kalau itu secara fisik berarti ada pendaftaran. Katakanlah 1.500.000 misalnya. Maka kita sebagai panitia sudah janji iman, tapi juga harus membayar 1.500.000. Kalau kita tidak mengerti bahwa pelayanan adalah anugerah Tuhan, maka kita akan merasa sakit. Kita akan berpikir, saya sudah lelah dengan tenaga yang saya curahkan sebagai anggota panitia. Pikiran, bahkan uang, tapi harus membayar. Sama seperti peserta yang lain. Kita akan sakit hati dan mungkin hati kita perih. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mengerti bahwa pelayanan adalah anugerah Tuhan, maka kita akan dengan sukacita mengambil bagian dalam janji iman sesuai dengan kemampuan kita dan bersukacita membayar biaya sebagai peserta, berapapun itu. Dan di situ kita mengerti, sekalipun kita punya uang, berapa banyak uang kita, kalau Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk melayaninya, maka kita tidak bisa membayar. Maka mari kita memikirkan hal ini, Bapak Ibu. Yang pertama, pengajaran Yesus bagaimana seorang anak harus merawat ibu. Yang kedua, Yohanes menerima pelayanan dan dia menerima pelayanan itu dengan penuh sukacita. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mengalami sukacita yang demikian? Amin. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti apa yang namanya sukacita melayani Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih. Malam ini kami belajar dari Yesus yang mengajar semua orang percaya sepanjang zaman. Dia yang memiliki seorang ibu
dalam natur manusia, tidak mengabaikannya ketika dia harus mati, tetapi dia mengatur hubungan Yesus dengan Yohanes, Maria dengan Yohanes, agar Maria, ibunya yang sudah tua itu, tidak terbengkalai, melainkan akan dirawat, disokong, dipelihara, dijaga oleh saudara yang dia kasihi dan yang dia percayai. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena melihat Yohanes yang menerima kepercayaan itu, menjaga memelihara Maria di usia tua sampai Maria mati. Dia menunaikan tugasnya dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kiranya Engkau mengingatkan kami semua. Jikalau kami masih memiliki orang tua, ingatkan kami untuk mengingat orang tua kami, merawat mereka, memelihara mereka, menyokong mereka. Dan kami juga boleh mengajarkan hal ini kepada anak-anak murid kami, anak-anak cucu kami di rumah. Karena itulah kehendak Tuhan. Tuhan sendiri memberikan hukum yang kelima. Karena Tuhan menghendaki setiap anak harus menghormati orang tua dan juga merawat mereka pada usia tua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah memberikan satu teladan yang sempurna kepada kami. Saat Yesus di atas kayu salib, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia tetap melihat ibu yang dikasihinya. Biarlah lebih banyak lagi wanita-wanita seperti Maria, wanita yang agung, menyimpan seluruh kepedihan di dalam hatinya, dan dia berserah kepada Tuhan. Maka dia pun menyaksikan karya keselamatan yang dikerjakan putra Allah, anak yang dikandung dan dilahirkannya sebagai manusia, mati di atas kayu salib. Maka semua pergumulan itu menjadi terjawab. Biarlah lebih banyak lagi wanita-wanita agung seperti ini. Ketika diperhadapkan kesulitan, kami tidak meraung, menangis, dan protes, tetapi menyimpannya dan menantikan Tuhan memberikan pertolongan, menyatakan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri pembelajaran kami, akan berdiskusi, dan juga akan beristirahat. Mohon Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu.